sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kabarnya masih baik-baik saja, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menegangkan. Apa itu? Ada yang bisa menjawab? Oh, tunggu sebentar. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, mari kita simak cuplikan video berikut ini. We've got incoming. I got tracks. NORAD's tracking 4 small incoming over Europe. I think one's about to hit near Paris. Kalian sudah melihat cuplikan tadi bukan? Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari cuplikan tadi? Cuplikan film tadi menggambarkan bahwa dunia ini sedang dihancurkan, dihancur leburkan sampai tak berbentuk. Bagaimana dengan manusia-manusia yang di dalamnya? Ya binasa. Kalau dunianya dihancurkan ya manusianya juga binasa. Nah, apa kira-kira pembahasan kita hari ini? Ya, benar sekali. Hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta ini dihancurkan. Dihancurkan sampai tiada bersisa. Tetapi kiamat sendiri itu masih dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kiamat kecil dan yang kedua adalah kiamat besar. Kiamat kecil adalah kejadian-kejadian yang menggambarkan kehancuran tapi masih pada ukuran yang bisa ditolerir, seperti bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami. Itu termasuk kiamat kecil, di mana suatu bencana terjadi, banyak nyawa-nyawa yang hilang, nyawa-nyawa yang meninggal, manusia menjadi korban, hewan dan tumbuhan. Bahkan meninggalnya seorang manusia saja itu sudah bisa dikategorikan sebagai kiamat kecil. Kiamat kecil itu bermacam-macam, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Akan tetapi kiamat besar hanya ada satu, dan nanti terjadi juga saat kita mendekati akhir zaman. Akhir zaman ditutup dengan yang namanya hari kiamat. Pak, bagaimana kita bisa mengetahui hari kiamat itu datang? Nah, kiamat sendiri memiliki beberapa tanda-tanda. Dibedakan menjadi tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda kiamat yang sudah bisa kita rasakan sejak sekarang. Bahkan bisa kita ketemuin di kehidupan sehari-hari. Seperti banyaknya manusia yang meninggikan bangunan. Manusia berlomba-lomba membuat gedung-gedung yang tinggi mencakar langit. Itu adalah salah satu tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Lalu, disepelekannya ilmu. Sampai-sampai pada tingkatan hilangnya ilmu. Terutama ilmu-ilmu agama. Manusia sudah semakin enggan belajar ilmu-ilmu agama. Sehingga semakin lama, semakin sedikit orang yang mengerti ilmu agama. Yang selanjutnya adalah budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti seorang ibu atau orang tua yang memiliki anak, tetapi anaknya tuh suka menyuruh-nyuruh orang tuanya. Nah, kalau tidak diturutin sama orang tuanya, bentak-bentak. Itu juga termasuk salah satu tanda kiamat. Tanda-tanda yang lain ada? Ada, yaitu banyaknya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, ada lagi? Ada. Contohnya seperti banyaknya bencana alam, terutama gempa bumi. Itu termasuk tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Sedangkan tanda-tanda besar adalah tanda-tanda yang belum terjadi saat ini dan
memang kejadiannya sangat luar biasa dibandingkan dengan tanda-tanda kecil tadi. Seperti munculnya asap yang menggiring manusia. Lalu kemunculan binatang aneh. Lalu kemunculan bangsa Ya'juj Ma'juj. Bangsa Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa manusia, sejenis manusia tapi sifatnya merusak, suka berbuat onar di muka bumi. Lalu munculnya Imam Mahdi, diikuti dengan munculnya Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah fitnah terbesar bagi umat manusia, ujian yang paling besar nantinya yang akan dihadapi oleh umat manusia. Nah, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Lalu dilanjutkan dengan turunnya lagi Nabi Isa. Nantinya Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Baru setelah itu dunia akan semakin lama semakin memburuk. Seluruh umat muslim lantas akan dimatikan. Setelah semua umat muslim dimatikan, datanglah masa yang penuh dengan huru-hara, di mana sudah tidak ada umat muslim di dunia ini, sudah tidak ada yang membaca Al-Quran, sudah tidak ada yang mengumandangkan adzan dan mendirikan sholat. Akhirnya dihancurkanlah dunia itu sebagai akhir, yakni hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan terbitnya matahari dari barat.